See that. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menentukan perbandingan senilai atau enggak pada bentuk tabel itu kita tinggal cek rasionya saja ya. Jadi masing-masing itu nilai perbandingannya sudah sama belum. Kalau misalnya sama, berarti dia merupakan perbandingan senilai. Kalau rasionya tidak sama, berarti dia bukan perbandingan senilai. Jadi tinggal cek ini aja. Ini ada 28. Jadi kalau ini kita cek hubungannya, berarti 2/8 itu sama dengan 1/4. Ya. Kalau ini kita cek 3/12. 3/12. Ini kalau kita sederhanakan 1/4. Kalau yang ini 8/24. Ini kalau kita sederhanakan 1/3. Nah, ternyata perbandingannya yang pertama 1/4, yang kedua 1/4, tapi yang ketiga 1/3. Tidak sama. Ada satu bagian yang tidak sama, berarti jelas bukan perbandingan senilai. Berarti yang A ini kalau kita tarik kesimpulan, yang A ini adalah bukan perbandingan senilai. Cukup ya. Perbandingan senilai. Nah, seperti ini. Dengan cara yang sama, kamu lakukan hal yang sama untuk B, untuk C, dan untuk D. Kalau B bagaimana? 6/18 itu berapa? 1/3. 1/3. Sama gak dengan 10/30? Sama. 10/30 itu juga 1/3. Sama gak dengan 14/42? Sama juga ya, 1/3 ya. 3 kali 14 kan 42. Berarti yang B itu adalah perbandingan senilai. Nah, yang C bagaimana? Yang C bagaimana? Setelah kamu melakukan pengecekan. 2/12? 1/6. Oke. Ini? 1/6. 1/6. Ini? 1/6. 1/6. Berarti yang C juga perbandingan senilai. iya, nice. Seperti itu ya. Cukup simple ya. Bagaimana dengan yang D? Ini 1/1. Ini 1/3. 1/3. Ini 1/4. Berarti sudah jelas perbandingan rasionya nggak sama. Berarti ini bukan perbandingan senilai. Ya, seperti itu aja. Simple ya untuk soal nomor 1 ya. Disajikan dalam bentuk tabel, kita bisa menentukan situasi mana yang merupakan perbandingan senilai. Next, nomor 2. Oke. Nomor 2. Nomor 2 ini diberikan dalam bentuk grafik, tapi grafiknya kayaknya ini pilihan ganda deh. Manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Ya, yang bukan ya. Dia minta yang bukan. Ini ada A sama B, lalu bawahnya itu ada C sama D. Nah, coba kamu perhatikan baik-baik. Yang A ini seperti ini. Nah, yang A itu senilai atau bukan? Yang A. Masih ingat gak? Senilai. Senilai ya, karena dia melalui 0,0. 0,0. Ya, berarti ini senilai. Terus, yang B? Yang B mungkin agak ragu ya, bingung ya, ini gambar apa nih? Kita coba lewatkan dulu, kita coba analisa yang C dulu. Nah, yang C bagaimana? Senilai. Senilai juga, yang C senilai juga ya, dia melalui 0,0 dan berupa garis lurus, ini juga senilai.
Bagaimana dengan yang D? Senilai. Senilai juga. Dengan pemahaman yang sama dia senilai juga. Nah, sekarang yang B. Yang B dia melewati 0,0 juga loh. Dia kena 0,0 juga tuh. Tapi apakah dia senilai? Tidak. Bukan ya. Jadi yang B ini adalah bukan perbandingan senilai. Kenapa? Karena dia bukan berbentuk garis lurus ya. Ya, grafiknya tidak berbentuk garis lurus. Jadi grafiknya tuh kurva ya. Dia berbentuk kurva. Kalau kurva itu udah pasti tidak senilai. Oke, beres nomor 2. Kayaknya bisa nih. Next, nomor 3. Nomor 3 kita disuruh mengisi tabel ya. Ini ada coretan yang lupa dihapus. Oke, nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X ya. Dan jarak yang ditempuh Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Oke ya, berarti kecepatannya sama. Tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai dalam kilometer per jam. Nah, ini ada tabelnya. Bagaimana sih kita mencari kecepatan sepeda motor dari hubungan waktu dan jarak yang diberikan dalam tabel? Jarak bagi waktu. Oke, sip. Jadi kecepatan itu adalah jarak dalam apa? Dalam km dibagi waktu ya. Waktu dalam apa? Dalam jam ya. Makanya satuannya itu tidak bisa hilang. Satuannya 1 km 1 jam. Jadi kalau dibagi tetap km per jam. Nah, di sini tinggal ambil salah satu saja. Jaraknya berapa? Mau ngambil yang mana? Nanti akan memberikan nilai yang sama. Ya udah, saya ambil yang paling gampang aja deh. 40 dengan 1. Berarti jaraknya 40. Waktunya 1. Berarti nanti hasilnya adalah 40 km per jam. Jadi kecepatan motor itu adalah 40 km per jam. Kalau kamu pakai data yang kedua, ya sama aja. 80 bagi 2 juga 40. Kalau kamu pakai yang ketiga, sama juga. 120 bagi 3 juga 40. Jadi bebas ya. Kenapa bebas? Karena sudah diasumsikan bahwa Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya tetap untuk kasus-kasus apapun. Ini hubungannya senilai. Next, nomor 4. Cepat ya kita ya. Susi sedang berada di pasar malam. Dia membayar 3.000 untuk tiket masuk dan membayar 2.000 untuk tiket satu permainan. Kamu diminta mengisi tabel yang ada di bawah ini. Ya, lengkapi tabel berikut. Ada yang mau bantu? Sebelum ke pertanyaan B ataupun C, kita coba isi tabelnya dulu. Kalau banyak tiketnya 2, itu biayanya adalah 5.000. Biayanya 5.000. Kira-kira 5.000 itu biaya apa saja? Tiket masuk dan tiket satu permainan. Nice, betul ya. Makanya dia harganya 5.000 ya. Satu tiket masuk yang seharga 3.000 sudah ada di soal, dan dia membeli satu tiket permainan 2.000. Makanya totalnya 5.000. 2 tiket totalnya 5.000. Oke, sekarang kalau 4 tiket berapa rupiah? Ketemu gak? 7. Tidak 7. Kamu harus tahu dulu 4 tiket ini terdiri atas tiket apa saja. Ayo, 4 tiket ini dia terdiri atas tiket apa aja? 7.000 tidak tepat. 9. Ya, 9. 9 yang tepat. Oke, 9. Ada yang bingung kenapa 9? Coba dijelasin 9 dari mana? Kalau masuk kan hanya perlu 1 tiket. Betul. Lalu 4 tiket kurang 1 tiket.
dapat 3 tiket. 3 tiket kali 2.000 untuk satu permainan. Oke, berarti 4 tiket itu artinya 1 tiket masuk, 3 tiket permainan. 3 tiket permainan berarti 6.000, tambah 1 tiket masuk 3.000, makanya 9.000. Oke ya, dengan cara yang sama tentukan selanjutnya berapa yang mesti saya isi di sini. 13. Nice, betul. Next lagi. 17. Oke, selesai. Ada yang bingung nggak nih? Ini gampang nih, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Kalau kamu lihat polanya cuma tambah 4. Ya iyalah, dia cuma naik 2 tiket ya kan? Naik 2 tiket berarti tambah 4.000. Naik 2 tiket tambah 4.000. Naik 2 tiket tambah 4.000. Jadi tiket masuk itu sudah fix. Tidak usah dihitung lagi. Oke, selesai untuk pertanyaan A. Pertanyaan B. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi. Dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, titik-titiknya adalah seperti ini. 4,9. Jadi kalau dibuat titik itu, yang pertama dulu ini ya. Ya, kita kasih kurung. Tiket dulu, baru rupiah. Jadi 2,5. Ya, ini 4,9. Ini 6,13, ini 8,17. Nah, titik-titik ini kita gambar pada suatu grafik karena tempatnya kecil. Saya gambar sketsa saja ya. Moga-moga bisa dipahami. Ya, seperti ini. Ini kita anggap sebagai X, ini kita anggap sebagai Y, ya. Y-nya itu berarti biaya. Biayanya paling gede 17. Berarti saya naiknya, saya skalanya intervalnya 22 aja ya. Ini saya kasih 0. Ya, ini 0. Berarti saya naiknya 2. Saya naiknya 22 aja. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wah, nggak cukup ya, kita mau sampai 17. Berarti saya mesti 18. Baru saya kasih panah menyatakan ini biaya. Oke, di sini 2, 4, 6, 8. Oke, ini udah pas. 2, 4, 6, 8. Kita perpanjang. Ini namanya tiket. Oke, banyak tiket ya. Oke, tinggal hubungkan saja. Tiketnya 2, duitnya 5.000. Tiketnya 2, duitnya 5.000. 5.000 itu ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Jadi kira-kira di sini. Ya, ini dia titiknya. Ini adalah 2,5. Terus 4,9. 9 itu ada di antara 8 dan 10 ya, karena kita pakai skala 22. Intervalnya 22. Oke, berarti di sini 6 berarti 13 ada di sini. Ya. Oke. Ya, karena saya tidak pakai penggaris ya, jadi mungkin kurang rapi. Tapi sketsa kasarnya seperti ini. Saya tidak gambar sembarangan juga. Oke, jadi seperti ini. Menyatakan titik-titik, terus apalagi nih? Buatlah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, berarti kita tarik garis ya menghubungkan titik-titik itu. Oke, ini pakai penggaris ya, hubungkan dia pasti satu garis. Oke, yang B selesai. Pertanyaan C. Apakah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi sama untuk setiap kolom? Jadi perbandingannya ini sama nggak untuk setiap kolom? Tidak. Tidak. Jelas ya, 2/5 tidak sama dengan 4/9. Jadi tinggal kita tuliskan seperti ini. 2/5 itu tidak sama dengan 4/9. Salah tulis. Jadi 4/9 tidak sama dengan 6/13, tidak sama dengan 8/17. Karena tidak sama, maka jawaban ini, apakah situasi ini merupakan proporsional? Jawabannya bukan ya, karena ini tidak sama. Kalau ini sama berarti dia situasi proporsional. Proporsional itu artinya senilai. Jadi ini situasi ini
Ini bukan proporsional. Proporsional atau senilai. Jadi bukan merupakan situasi yang senilai. Bukan soal perbandingan senilai lah intinya. Oke, next lagi ya, boleh? Kita sudah 4 soal. Lanjut nomor 5. Nomor 5 nggak ada tabel, oke. Ulul adalah seorang koki. Di hotel, dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak. Karena musim liburan. Oke, resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung dapat dibuat 3 lusin cookies. Ini cookies ya, cookiesnya bahasa Indonesia kayak gini ya. Cookies ini kayak kue-kue roti-roti kecil gitu lah ya. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 takar ke tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dia buat? Ayo, siapa yang mau bantu? Kalau kita 18. tulis, iya betul. Caranya gimana? 12 tepung itu 3 lusin gitu aja ya, singkat-singkat aja ya. Tepungnya nggak usah tulis lagi. 2 gelas itu dapat 3 lusin cookies. Terus kalau saya mau 12 gelas, saya dapat berapa ya? Saya dapat berapa? Saya dapat berapa di sini? 18. Ya, gimana hitungannya supaya dapat 18? 12 bagi 2 dapat 6. 6 dikali 3. Ya, oke. Seperti ini aja simple ya. Jadi ini ke sini itu kali 6. Maka ini ke sini juga kali 6. Sehingga ini adalah 3 dikali 6. Berarti sama dengan 18 lusin. Oke, simple ya. Gampang banget ya. Kalau senilai itu gini, kalau dia kali 6 ya kali 6. Kalau dia bagi 6 ya bagi 6. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, kita lanjut nomor 6. Tidak ada, Pak. Oke, nice. Nomor 6. Ya, suruh isi tabel lagi. Mamut suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mamut ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Silakan lengkapi tabel berikut untuk membantu Mamut. Karena kita orang baik ya, kita bantu dia ya untuk melengkapi tabel ya. Di sini udah jelas ya, dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama. Berarti sudah jelas perbandingan senilai. Oke, silakan dibantu isi ini berapa? 10. Nice. Next. 15. Oke. 20. Oke. Habis. Kira-kira dapat 10 ini dari mana? 2/5 kan harus sama dengan 4/X. Oh. Ya. Ya, sip. Padahal simpel aja, Pak. 2 jadi 4 kali 2. Berarti 5 tinggal dikali 2. Nah, gitu aja sih. Tinggal kali 2, maka ini kali 2. 2 jadi 6 kali 3, maka ini kali 3. 2 jadi 8 kali 4, maka ini juga kali 4. Gitu. Oke? Next, pertanyaan B. Buatlah titik-titik. Aduh, sama kayak tadi lagi ya. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel. Berarti sama kayak yang tadi, titik-titik untuk tiket ini ya. Titik-titik yang ini maksudnya. Habis itu dibuat grafiknya ya. Oke, jadi langsung aja kita akan gambarkan lagi di sebelahnya. Di sini sampai 20 ya. Ini saya anggap X, ini X, ini Y. Jadi titik-titiknya itu adalah 25, 2,5, habis itu 4,10, habis itu 6,15, dan yang terakhir 8,15.
20. Oke ya, kita akan gambarkan titik-titiknya. Set. Oke, tidak rapi ya. 2, 4, 6, 8. Oke, ini udah intervalnya 2. Ini kan 0, berarti 2, 4, 6, 8. Ini adalah jambu. Oke, di sini 5, 10, 15. Oke, kita naiknya 5 saja. 5, 10, 15, 20. Ini adalah Voltaire. Oke ya. 2, 5. Berarti 2, 5. Oke. 4, 10. 6, 15. Ini kebetulan mulus banget kayak gini ya. 8, 20. Oke. Habis itu hubungkan dengan garis. Ya udah, kita hubungkan set. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah perbandingan Zambu dan Walter sama di setiap kolom? Ini setiap kolom sama nggak? Sama. Sama. Kalau sama, apakah situasi ini merupakan proporsional? Iya. Iya. Merupakan situasi proporsional. Oke, selesai. Nomor 7. Tidak ada D kan? Oke, nomor 7. Wah, nomor 7 kayaknya berat ya. Moga-moga bisa lah. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno. Oke, 7 tahun lebih muda ya. Retno itu kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Jelas ya, karena 7 tahun lebih muda. Oke. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Benar gak usianya 2 kali usia Arfan? Tidak. Kok tidak? Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Retno 14, Arfan 7. Apakah 14 2 kali 7? Iya. Iya, berarti benar kan pernyataan Retno. Oke. Kemudian Retno bertanya-tanya, akankah usiaku menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan selesaikan ABCD-nya. Ya sampai E. Wow. Yang A, buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. 5 tahun berikutnya. Ya, gambar di mana ya? 5 tahun berikutnya. Oke. 5 tahun berikutnya ya. Berarti ini Arfan. Saya tulis Arfan di atas. Arfan. Ini Retno. Oke. Wah, nggak tahu cukup kak ya tabelnya ya. Jadi tabelnya seperti ini. Ini agak kecil lah ya. Oke. 5 tahun berikutnya. Oke, kayaknya bisa ya. Ini 7 tahun. Ini Retno 14 tahun. 5 tahun berikutnya. 5 tahun berikutnya berarti Arfan usia berapa berikutnya? 8. Ini jadi 15. 15. Ini 9. Ini jadi 16. Ini 10. Ini 17. Ini 11. Ini 18. Ini 12. Ini 19. Betul kah? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke, jadi ini tabel untuk A. Buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Nah, ini dia. Naik 1, naik 1, naik 1, naik 1, naik 1, naik 1, naik 1 terus. Ya iyalah kan, tambah terus. Pertanyaan B. Untuk setiap tahun, hitunglah perbandingan usia Retno terhadap Arfan. Retno terhadap Arfan. Coba kamu bandingkan ini per ini per ini per ini per ini, ini per ini. Apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Ternyata tidak sama ya? Tidak senilai. Iya, tidak senilai ya. Jadi yang B itu kamu tuliskan ini, lalu kesimpulannya tidak senilai. Oke, saya skip. Ceng C, kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Wow, bagaimana sih? Bisa gak sih usianya 2 kali lipat lagi? Bisa. Berapa tebakanmu?
Arfan 14, Retno 28. Apakah mereka selisihnya 7 tahun? Tidak. Berarti kan salah. Berarti yang kamu bilang salah. Kan dia bilang Arfan tuh 7 tahun lebih muda dari Retno. Yang namanya selisih kan pasti selalu sama untuk tahun keberapa pun mereka pasti akan selisih 7 tahun. Betul kan? 8, 15 selisih 7. 9, 16 selisih 7. 10, 17 selisih 7. 12, 19 selisih 7. Kalau tadi kamu bilang 14 dengan 28, 14, 28 itu selisih udah bukan 7 tahun. 14 tahun itu ya selisihnya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan bahwa ini mungkin atau tidak mungkin? Ya, kita bisa menuliskannya, membuktikannya ya lewat materi yang sudah kalian belajar, yaitu aljabar. Jadi kamu sudah belajar aljabar, kita akan pakai aljabar ya untuk menyelesaikan soal ini. Pak. Oi? Arfan 19 tahun, Retno 26 tahun. Gimana? Arfan? Saya tulis A, 19 tahun. Retno? 26. Apakah ini 2 kali lipatnya? Kan dia tanya, kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Apakah berarti 26 itu 2 kali lipat dari 19? Bukan kan? Berarti salah. Bukan ya? Berarti belum dapat. Kita akan cek ya. Kita akan cek dengan aljabar. Belum tentu itu bisa terpenuhi ya. Bisa aja tidak mungkin ya. Bisa aja tidak mungkin usia Arfan itu usia Retno itu 2 kali usia Arfan, itu bisa aja tidak mungkin. Nah, di sini ada pernyataan bahwa Retno itu 2 kali usia Arfan. Ya. Oke, jadi saya tulisnya gini aja. Gimana ya tulisnya? Saya tulis di sini aja ya, C ya. Oke. Kapan usia Retno 2 kali usia Arfan? Ya. Misal kita asum dulu ya. Misal usia Arfan sekarang sama dengan A, usia Retno sekarang, ya kita harus kasih tahu sekarang ya, itu R. Oke ya. Nah, Arfan itu kan sama dengan 7 tahun, ini sama dengan 14. Oke. Kita menginginkan bahwa setelah berapa tahun sih, kan gitu kan, maksudnya gitu kan, kapan usianya 2 kali lagi. Dengan kondisi ini berarti R itu sama dengan 2 kali A, kondisi ini ya. Nah, kapan lagi sih, maksudnya gitu. Nah, artinya setelah berapa tahun gitu ya, apakah setelah 5 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun, ya kita nggak tahu. Jadi kita tulis setelah T tahun kemudian, setelah T tahun kemudian ya, setelah T tahun kemudian berarti usia Arfan sekarang menjadi berapa? 7 ditambah T, betul? Atau bingung? Setelah 7 tahun, setelah T tahun kemudian, kita nggak tahu berapa tahun ya, karena inilah mau kita cari. Jadi kita anggap setelah T tahun. Lalu usia Retno itu berarti 14 tambah T. Sama juga ya. Kalau Arfan bertambah sebanyak T, Retno juga bertambah sebanyak T. Nah, di sini diharapkan kita ingin Retno itu sama dengan 2 kali Arfan. Kita inginkan gini, apakah mungkin? Ya kita cek. Retno itu adalah 14 tambah T. Jadi 14 tambah T sama dengan 2 dikali Arfan. Arfannya itu adalah 7 tambah T.
Jadi di sini kita lakukan ini aljabar ya, persamaan linear satu variabel biasa punya. 2 kali 7 ini perkalian aljabar sudah kamu belajar. 2 kali 7 14, 2 kali T tambah 2T. Oke. Terus kita hitung lagi. Wow, ternyata di sebelah kiri ada 14, di sebelah kanan ada 14. Ini kan akan saling cancel. Saling meniadakan jadi 0 kan. Berarti kita akan sisa T sama dengan 2T. Karena T itu merupakan suatu nilai tahun, juga kita bisa bagi lagi. T-nya juga bisa kita cancel lagi. Nanti kita dapat 1 T bagi T 1, 2T bagi T 2. 1 sama dengan 2. 1 sama 2 itu benar gak? Tidak. Ini salah. Karena salah, berarti kesimpulannya adalah tidak mungkin usia Retno 2 kali usia siapa nih? Usia Arfan. Untuk berapa tahun kemudian pun. Ya. Kan dia tanya, kapankah usia Retno 2 kali lagi? Jelaskan jawaban kalian. Jadi usia Retno tidak mungkin 2 kali usia Arfan untuk berapa tahun pun kemudian. Gitu. Jadi dari sini baru kita tarik, jadi usia Retno tidak mungkin 2 kali jelek sekali tulisannya ya, saya nulisnya terlalu cepat. 2 kali usia Arfan untuk kapanpun. Nah, jadi nggak bakal ketemu. Mau 10 tahun, 100 tahun juga nggak mungkin usianya 2 kali lipat lagi. Selesai untuk pertanyaan C. Next D. Apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak, jelaskan. Mengapa? Oke ya. Kita jawab yang E dulu. Apakah perbandingan usia mereka menjadi 1? Oh, ini beda ya. Oke. Akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Mungkin bisa langsung terjawab. Mungkinkah perbandingan umur mereka jadi 1? Mungkinkah? Tidak. Nggak mungkin. Kenapa? Karena selisih umur mereka 7 tahun. Yang menyebabkan perbandingan menjadi 1 tahun adalah jika umur mereka berdua sama. Karena di awal sudah diketahui bahwa selisih umur mereka adalah 7 tahun, jadi kapanpun tidak mungkin perbandingan mereka akan berusia yang sama ya, alias 1:1 itu tidak mungkin. Jadi kita akan jawab D. Oh, ini menarik juga ya. D, akankah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali? 1,5 kali kalau dijadikan pecahan berapa sih? Bisa dibantu gak? 1,5 kali. 1,5 tuh jadi pecahan berapa? 1/2. Iya. Pecahan biasa berapa? 3/2. 3/2. Oke, saya pakai 3/2 ya. Saya pakai yang ini. Saya pakai ini. Oke. Dia bilang Retno 1,5 kali Arfan, berarti usia Retno sama dengan 3/2 kali usia Arfan. Sesuai soal kan? Retno sama dengan 1,5 dari Arfan. Iya, betul. Berarti Retno sama dengan 1,5 Arfan. Oke, kita pakai data yang sama seperti C ya. Usia Retno setelah T tahun ya. Jadi setelah T tahun kemudian ya. Berarti Retno kan tadi 14 kan? Jadi 14 ditambah T sama dengan 3/2 dikali, ini harus kasih kurung. Kenapa? Karena Arfannya ada 2 suku. Arfannya 2 suku yaitu 7 tambah T. Jadi datanya masih sama dengan data yang di sini ya. Data yang C yang di sini. Data yang sini. Jadi kalau ini saya mau copy itu bisa aja sih. Jadi ini saya blok. Ya, kita blok sampai sini. Ya, kita copy
copy, kita paste di sini. Ya. Nah, gitu dia. Ya. Atau gini, ini blok dulu. Ini taruh ke bawah. Nah. Kelewatan ya. Saya gagal ngeblok semuanya. Ya. Jadi ngeblok dari atas gitu. Ini tarik ke bawah. Lalu yang ini kita kita akan geser ke sana. Oke ya. Mana ini ya scrollnya? Meterannya mana? Oke. Nah, kayak gini. Oke. Ini hapus, tidak perlu ini. Oke. Jadi kayak gini. Jadi kurang bagus ya. Editan kita tidak bagus. Oke, saya naikkan atas lagi lah. Oke. Nah, gitu. Oke. Sip. Padahal saya tinggal tulis aja sih. Malas banget ya nulisnya ya. Oke, selanjutnya adalah ini angka kita cari ya. Jadi tunggu, hapus dulu. 14 tambah T sebelah kiri tetap. Biar gampang saya kali 2. Kedua arwah saya kali 2 ya. Jadi 2 ini saya kali ke atas. Berarti 28 tambah 2T sama dengan 3 ini saya kali ke dalam. Berarti 21 tambah 3T. Oke. Di sini ada 28, 21. 21-nya geser. Berarti 28 kurang 21. Sama dengan 2T-nya geser. Berarti 3T kurang 2T. Ini jadi 7, ini jadi T. Jadi kita ketemu kapan usia Retno 1,5 kali usia Arfan. Yaitu, jadi usia Retno akan 1,5 kali usia Arfan setelah 7 tahun kemudian. Oke. Jadi kita dapat T-nya 7. Jadi setelah 7 tahun, ya untuk membuktikannya gini. Kita coba ya pembuktian. Oke, ini pembuktian nih, nggak ada hubungan dengan hitungan kita ya, tapi untuk kita buktikan, Retno berarti 14 tambah 7 jadi 21. Arfan itu 7 tambah 7 sama dengan 14. 21 sama dengan 3/2 kali 14. Betul? Betul? 14 bagi 2, 7. 7 kali 3, 21. Berarti terbukti. Ya, ini kalau mau kita buktikan. Tapi ya enggak juga enggak apa-apa sih. Udah pasti jawabannya 7 tahun kemudian. Nice ya? Beres ya? Oh, panjang ya, menghabiskan waktu banyak untuk satu soal ini. Waktu masih ada? Masih ada. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Tidak ada, Pak. Kira-kira bisa diikuti ya. Kalau enggak nanti bisa dilihat lagi. Next, nomor 8. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3/5. Apakah kesimpulannya benar? Coba kamu jelasin. Benarkah total perempuan di tempatnya itu 60%? Jadi dia simpulkan 3/5. 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan. Kalau teman sekelasnya ada 100 orang, berarti 60%-nya perempuan. Sisanya laki-laki. Benarkah perbandingannya 3/5? Ada yang mau kasih saran? Ide? Benar. Gimana benarnya? Pembuktiannya gimana? T per L kan sama dengan 3/5. Oke.
Kalau mau diubah ke persen, dikali 100%. Jadi 3/5 kali 100%, gitu. Iya, 3/5 kali 100% sama dengan 60%. Oke, 3/5 itu berarti kita menentukan apa? Banyak perempuan? banyak perempuan. Saya rasa tidak seperti itu. Sekarang gini aja. Oke, gini aja. 60%, kita buat mudah ya, 60%. Anggap ada 100 orang. Berarti perempuan berapa orang? Laki-laki. Oh ya. Kalau 100 orang, kan dia bilang 60% perempuan. Salah, Kalau Pak. 100 orang, bukan, kalau 100 orang perempuan berapa? 60 kan? Betul? Laki-laki berarti 40. 40. Nah, sekarang kalau kita bandingkan perempuan banding laki-laki, itu kan sama dengan 60 dibanding 40. Ini coret 0, 3 banding 2. Dia punya 3 banding 5. Jauh banget loh. Jadi salah dong. Apakah kesimpulannya benar? Ya salah. Salah. Kenapa bisa salah? Ayo. Ya, karena ini 60. Ya, 60% itu adalah totalnya. Jadi kalau mau dihitung itu 3/8. 3/8 kali 100% itu tidak 60%. Kalau dia pakai 3/5, berarti perempuannya adalah 3/8 kali 100%. Dan ternyata tidak sama dengan 60%. 100% bagi 8, 12,5. 12,5 kali 3, ya 37 lebih ya. Gitu ya. 37,5. Berarti beda. Gitu. Kalau ini kan berarti laki-lakinya lebih banyak. Ini kan perempuan terhadap laki-laki. Berarti perempuannya 3, laki-lakinya 5. Berarti tidak mungkin dong perempuannya 60%. Kalau sama kan 50%. Di sini aja terlihat bahwa jumlah laki-laki lebih banyak. Gitu. Ya. Jadi ini apakah kesimpulannya benar? Kesimpulannya salah. Oke. Next lagi. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Oke, ini yang gambar 1 siswa. Sebelah kiri gambar 1 siswa, sebelah kanan gambar untuk 2 siswa. Dengan lebarnya 3 meter dan satu sisi tidak diketahui, tapi yang untuk 2 orang itu 4 meter dan 5 meter. 4 kali 5 meter ya. Jika kedua kamar tersebut sebangun. Oke, kata sebangun itu adalah memiliki perbandingan sisi yang proporsional. Perbandingan sisinya senilai. Maksudnya adalah lebar banding lebar itu sama juga dengan panjang banding panjang. Seperti itu. Pertanyaannya adalah berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Maksudnya yang di sini. Di sini itu kan tidak diketahui nilainya. Ini panjangnya berapa? Sedangkan di sini 5 meter. Ya, karena ini tidak diketahui, kita bisa asumsikan dia suatu variabel, misalkan X. Nah, 3 meter ini, nanti bandingkannya adalah dengan ini, dengan 4. 3 dengan 4. X ini dengan si 5 ini. Jadi untuk soal A ini, 3/4, karena dia sebangun, berarti perbandingan sisinya sama, proporsional, senilai, berarti dia akan sama dengan perbandingan sisi yang ini ya, berarti X per 5. Nah udah tinggal cari X-nya, kali silang saja. Karena kita mau cari X, ya udah. Jadi X sama dengan 5-nya kali ke atas saja. 15/4. Selesai. Ini satunya apa nih? Oh, meter. Oke, kalau mau jadikan bilangan desimal silakan ya. Koma-koma silakan. Kalau enggak ya sudah, ini aja 15/4. Ya 3, berapa nih? 3 kan 12, 3,6 ya. Ya, 3,6. Oke, bolehlah 3,6.
Betul, ini 3,6. Kalau 3 kan 12, 30. Oh, 3,75, astaga. 3,75. Oke. Ya. Pertanyaan B. Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur? Oke, berarti kita hitung luas ini dibandingkan dengan luas ini. Ya, tadi kan kita sudah dapat ini adalah X itu adalah 15/4. Kita tinggal cari luasnya. Jadi ini saya anggap luas 1, ini saya anggap luas 2. Jadi luas 1 dibanding luas 2. Luas 1 ya panjang kali lebar ya. 3 dikali 15/4 kita bandingkan dengan 4 dikalikan dengan 5. Oke, gimana bandingannya? Ini ada 4-nya nih, sangat mengganggu kan? Kita kali 4 dulu. Kita kali 4. Kali 4 berarti dia jadi 3, 15 sama dengan ini kali 4 berarti jadi 16, 5. Oke, 5 dengan 15 bisa kita cancel. Ini jadi 3. Ya, 3 kali 3 9 berarti 9 banding 16. Oke, jadi jawabannya adalah 9 banding 16. Kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Kalau dia satu siswa ini, berarti luasnya adalah 3 kali 15/4. Berarti 45/4 ya. Sedangkan ini 4 kali 5, 20. 20 untuk 2 orang. 20 untuk 2 orang. Kalau seorang, kalau kita bagi rata, seorang berarti dapat 10 ya. Dapat 10. Sedangkan di sini, oke, kita tulis ini ya. Luas 1 itu adalah, tadi berapa nih? 3 ya? Ya, 3 dikali 15/4. Berarti kan 45/4. Itu kan sekitar, kalau 44 kan 44 bagi 4 kan 11, berarti 11 sisa 1/4 berarti 0,25. Oke. Luas 2 itu adalah 4 kali 5 ya. 4 kali 5 berarti 20 meter persegi. Ini meter persegi ya. Ini seorang. Ini 2 orang. Ya, tentu saya pilih yang ini. 2 orang 20 meter persegi. Kalau bagi rata berarti seorangnya 10 meter persegi. Sedangkan ini seorangnya saya bisa dapat 11,25, lebih besar dari ini. Jadi tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jawabannya tipe yang ini. Tipe siapa ya? Ini tipe apa ya? Ya pokoknya tipe inilah. Tipe yang pertama lah ya. Tipe 1. Oke, soal terakhir nomor 10. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh 12 km. Oke, 1 liter, jadi keterangannya 1 liter 12 km. Hubungan antara banyak bensin dan yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh seperti pada grafik. Oke, ini ada grafiknya. Pertanyaannya apa? Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan? Oke, untuk menemukan persamaannya, kan kita sudah tahu. Karena ini senilai, dia melewati 00, ini adalah senilai ya. Ini grafik perbandingan senilai. Ya, bentuknya itu Y sama dengan KX. Kita mesti cari K-nya dulu. Bagaimana cara K-nya? Kita pilih satu titik yang X, yang Y-nya jelas. X-nya kan yang datar, Y-nya yang lurus. Kita cari ya satu titik yang jelas. Satu titik mana yang jelas nih? Saya menemukan satu titik yang jelas, yaitu di sini. Ini pas ya. Kalau ini kan nggak pas, bingung nih kita mau lihatnya nih. Ya, ini pas. Ini pas banget nih. Kita lihat X-nya berapa? 5. Y-nya berapa? Pas ya, 60 ya. Ini adalah 5,60. Oke, kita masukkan ke sini. X, Y. Y-nya 60, berarti 60 sama dengan K dikali 5. Berarti K sama dengan 60 dibagi 5, yaitu 12. Jadi, persamaannya Y sama dengan
12x. Oke, ini pertanyaannya. Berapa banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 72 km? Oke, jarak itu adalah X kan? Oh salah. Banyak bensin ya, banyak bensin yang X, jarak ini yang Y. Oke, ini jarak ya. Berarti kita cari Y, cari X ya, kita cari X, sorry. Berapa banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 72 km? Oke, ini jadi X itu adalah bensin. Kita mau cari X, jaraknya sudah diketahui. Kita dapat Y sama dengan 12x. Sedangkan Y-nya berapa tadi? Aduh, Y-nya 72 ya. Y-nya 72. Oke. Berarti 72 sama dengan 12x. Berarti X sama dengan 72 dibagi 12. Pas 6. Jadi 6 liter. Jadi jawabannya 6 liter bensin yang diperlukan. Ya. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Oke, berarti kita cari Y-nya, ya. Itu soal Y sama dengan K, kok K lagi? Y sama dengan, tadi apa nih? 12X. Ya, X sama dengan 6,5. Berarti Y sama dengan 12 dikali 6,5. Gimana cara hitung 6,5? 6,5 itu sama dengan 13 bagi 2. Jadi sama dengan 12 dikali 13 bagi 2. Ini kita cancel, jadi 6. 6 kali 13, 78 km. Oke, selesai guys. Masih ada? Anggap perjalanan yang ditempuh ya lancar ya. Walaupun kenyataannya, realnya pasti tidak mungkin lancar ya. Mungkin ada macet ke atau apa. Oke, seperti ini saja sih. Gila, bahas 10 soal habis banyak waktu ya.